Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, terkait dengan pembahasan kita adalah pengesahan Undang-Undang Dasar hubungannya dengan Pancasila. Mari kita lihat bahwa pengesahan Undang-Undang Dasar pada awalnya bahwa tanggal 14 Agustus ada tanggal disahkannya pembukaan dalam dalam batang tubuh 1945, terdiri dari 16 bab, 27 bab, 27 pasal dan 4 pasal aturan peradilan 2 ayat dan tambahan. Untuk siapa yang melakukan itu? Oleh BPPKI sebagai sebuah badan yang penting karena badan ini memiliki seluruh rakyat Indonesia dan sebagai bentuk negara. Jadi PPKI ini sebagai pembentuk negara, menurut hukum tata negara mempunyai kewenangan untuk meletakkan pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi PPKI ini adalah mempunyai kewenangan dalam meletakkan pokok kaidah dalam suatu negara. Nah, bagaimana sih hubungannya Undang-Undang Dasar dan pembukaan Pancasila? Kalau kita melihat bahwa yang pertama, asas kerohanian dan filsafat bangsa Indonesia merupakan unsur penentu daripada adanya Undang-Undang Dasar. Asas kerohanian sebagai filsafat bangsa Indonesia merupakan unsur penentu. Kalau kita melihat saudara-saudara sekalian bahwa asas penentu di sini maksudkan bahwa memang di dalam Pancasila kita itu ada, di dalam Undang-Undang Dasar kita itu dari preambula sampai kemudian itu memang ada sampai 3 kali disebut kata Tuhan. Nah, yang terpenting di sini adalah di alinea kedua itu, kedua ketiga itu kalau saya nggak salah itu berkata rahmat Allah itu kan menyebutkan bahwa memang ada asas kerohanian yang masuk. Kemudian disebutkan lagi di dalam kedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan. Jadi perlu kita pahami bahwa pembukaan Pancasila itu dengan Undang-Undang Dasar itu merupakan suatu kesatuan. Nah, kita melihat bahwa Pancasila itu sebagai sumber nilai, sebagai sebuah sumber asas di dalam asas dalam melahirkan sebuah instrumen peraturan-peraturan yang lain atau batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah Pancasila mempunyai kedudukan sebagai norma dasar hukum objektif. Bahwasanya sekarang kita mengatakan bahwa Pancasila itu merupakan sebagai sumber daripada segala sumber hukum. Norma-norma yang ada dalam Pancasila itu semua termaktub di segala aspek kebutuhan kita. Itu sudah masuk di dalam Pancasila tersebut. Mari kita lihat pada sila pertama menyebutkan kata ketuhanan yang Maha Esa. Tentu norma ini memberikan sebuah gambaran bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa itu kemudian menggambarkan adanya norma agama di dalam suatu negara kita. Yang kedua adalah kemanusiaan, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu di sini ada 3 aspek kita bisa lihat. Ada norma yang terkait dengan kemanusiaan di situ, ada terkait dengan keadilan dan ada adab di situ. Kemudian adalah begitu juga persatuan. Kemudian keempat adalah terkait dengan kerakyatan dan intinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang menekankan bahwa yang paling utama dalam sistem pemerintahan kita itu adalah harus dilandaskan pada sebuah pendekatan musyawarah. Kalau kita dalam konteks ini itu adalah demokrasi yang kita lakukan dengan baik sistem pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung, tapi penekannya adalah musyawarah. Begitu juga dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya 5 sila ini, saudara-saudara sekalian, menggambarkan bahwa dia merupakan norma dasar di dalam aktivitas kita. Sehingga Pancasila itu dapat menjadi sebuah alat pemersatu untuk bangsa Indonesia ini oleh karena keparipurnaan, kesempurnaan, dan keutuhan Pancasila itu dapat mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di Indonesia, suku-suku, agama-agama, dan Sabang sampai Merauke, sehingga kita tetap berada pada negara kesatuan Republik Indonesia oleh karena satu cita kita bersatu dalam Pancasila.
Yang selanjutnya adalah tata kehidupan konstitusional tidak hanya pada asas sosial ekonomi, namun juga perpaduan asas kultur, asas religius, dengan asas kenegaraan. Artinya, secara konstitusi kita memang perlu dipahami bahwa di dalam konstitusi kita, di dalam undang-undang dasar kita, memang dia merupakan tidak hanya berbicara tentang kesejahteraan, ingat, tidak hanya mencita-citakan akan adanya kesejahteraan, tapi juga ada sebuah kultur, kultur sepakat tahu, kultur kemanusiaan, kultur keadilan, asas religius, kultur keagamaan dengan asas kenegaraan, kultur demokrasi atau kultur eh, kedaulatan rakyat, di mana kultur kita memang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan itu seyogyanya yang memiliki suatu kebijakan tertinggi itu adalah rakyat melalui proses dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya adalah Pancasila menjiwai dan menjelma dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, maka harus direalisasikan dalam seluruh isi pembukaan Undang-Undang Dasar. Tentu bahwa saudara-saudara sekalian, Pancasila ini merupakan mampu menjelma dalam Undang-Undang Dasar, jadi seyogyanya Pancasila itu dia merupakan sumber dari segala hukum. Hal-hal yang terkait di dalam Pancasila itu dalam Undang-Undang Dasar itu seyogyanya dia harus bersumber pada nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila. Apa maksudnya? Apa bagaimana bentuk operasionalisasinya ketika makna tersebut menggambarkan bahwa seyogyanya Undang-Undang Dasar kita atau Batang Tubuh kita dan perundang-undangan lainnya itu harus berlandaskan pada nilai-nilai, nilai ketuhanan. Tidak boleh perundang-undang kita tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, perundang-undangan kita tidak boleh bertentangan dengan nilai persatuan, perundang-undangan kita tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, yang kemudian keadilan, keadilan sosial, musyawarah, dan kemudian keadaban. Itu yang perlu dioperasionalisasikan untuk kemudian mempertemukan yang dimaksud dengan batang tubuh undang-undang atau perundang-undangan lainnya dengan Pancasila. Secara formal, pengaruh pembukaan Undang-Undang Dasar Pancasila tidak dapat diubah. Secara material, Pancasila tetap tidak dapat berubah, hanya sifat tertulisnya saja yang kemungkinan akan berubah. Nah, tetapi sifat tertulisnya itu tertuang dalam tafsiran-tafsiran perundang-undangan kita atau tafsiran-tafsiran dalam undang-undang kita yang sesungguhnya nilai dasarnya itu tetap Pancasila, kita tidak bisa ubah sampai hari. Nah, yang terakhir adalah Pancasila merupakan pokok kaidah negara fundamental. Artinya apa? Bahwa kaidah-kaidah negara kita tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Apa isi pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Isi pokok pikiran Undang-Undang Dasar itu yang pertama adalah negara hendaknya negara persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Itu pandangan Sukomo. Ya, gambaran-gambaran isi pokok Undang-Undang Dasar kita adalah persatuan. Itu intinya. Artinya apa? Yang menggambarkan bahwa negara Indonesia terlahir dari sebuah persatuan, proses-proses yang adanya persatuan antara rakyat untuk kemudian lahir sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Negara hendaknya mewujudkan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Artinya gambarannya bahwa dengan Pancasila ini maka seharusnya di dalam instrumen undang-undang kita equality before the law. Semua orang seyogyanya harus sama di depan hukum. Presiden juga harus tunduk kepada hukum, menteri juga harus tunduk kepada hukum, rakyat juga harus tunduk kepada hukum, korporasi harus tunduk kepada hukum, petani, mahasiswa, dosen itu harus tunduk kepada hukum. Nah, artinya apa? Dengan cara seperti itulah kemudian kita dapat menciptakan suatu keadilan. Karena kalau ini tidak terjadi, artinya ada dispesialkan. Pemerintah tidak terjerat hukum. Atau ada istilah sekarang itu hukum. Kalau itu hukum diperlakukan dengan model tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, tentu ini juga menciptakan suatu ketidakadilan. Nah, ini Pancasila tidak menghendaki atau pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak menghendaki adanya hal yang demikian tersebut. Selanjutnya adalah negara hendak berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan musyawarah. Artinya apa? Bahwa tetap dalam pembukaan kita itu menghendaki adanya kedaulatan rakyat. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan itu dimaknai sebagai suatu kekuasaan. Bahwa rakyat telah berkuasa. Mari kita berikan contoh.
Yang mana yang dimaksud dengan rakyat yang berkuasa? Dalam presiden dilantik oleh MPR, akan tetapi MPR kemudian juga dipilih oleh DPR. DPR juga kemudian terlahir dari partai politik, calon-calon yang diusulkan oleh partai politik itu juga dari rakyat. Jadi saudara-saudara sekalian, terkait dengan presiden juga dipilih oleh rakyat. Artinya rakyat yang menentukan. Olehnya itu secara kausalitas bahwa baik buruknya presiden kita, baik buruknya pemerintah daerah dalam sistem pemilihan yang kemudian yang disebut dengan perwakilan rakyat, maka baik buruknya pemimpin-pemimpin kita itu adalah sangat-sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan rakyat itu sendiri. Jadi kemudian ketika Anda melihat suatu fenomena atas keburukan daripada suatu pemimpin kita, maka kita tidak boleh menjustifikasi kesalahan pada pemimpin kita, tapi kita juga tetap harus menjustifikasi bahwa ini terjadi oleh karena kita sendiri yang memiliki. Nah, selanjutnya adalah negara hendaknya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam arti bahwa negara ini harus tetap berada pada rel sebagai negara sosial religius. Artinya apa? Bahwa negara kita harus tetap berada pada posisi tidak boleh meninggalkan yang namanya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan, dan nilai-nilai keadaban, beradab. Itu frame-nya dalam instrumen dalam undang-undang pembukaan undang-undang dasar. Kemudian adalah negara hendaknya yang masuk dalam wilayah Asia Timur Raya. Jadi artinya bahwa kita adalah bagian dari Asia. Terus kemudian apa sih tujuan dari pembukaan undang-undang dasar? Tentu dapat kita lihat saudara-saudara sekalian kalau kita melihat daripada tujuan tersebut. Yang pertama, alinea pertama, pertanggungjawaban atas proklamasi kemerdekaan, ada di situ item yang menggambarkan bahwa tujuan kita memang adalah diproklamirnya bangsa Indonesia ini. Alinea kedua menggambarkan bahwa suatu cita kemerdekaan yang terpeliharaannya kemerdekaan itu, kemudian kedaulatan negara, kekuasaan negara, kemudian kesatuan bangsa Indonesia, negara dan darah atas keadilan hukum dan keadilan moral. Itu kemudian. Ketiga, alineanya adalah alinea ketiga isinya pernyataan kemerdekaan sebagai permulaan hidup nur dan suci atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini ada sebuah yang benar itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Kemudian alinea keempat menggambarkan suatu perwujudan atas tujuan tetap bahwa negara kita itu tetap menghendaki adanya suatu tujuan akhir kita adalah terkait dengan kesejahteraan politik, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, kebahagiaan rohania, badania, dan ruhania. Artinya apa? Bahwa yang kita mau acu sebagai sebuah tujuan daripada alinea keempat ini adalah sekaitan dengan kesejahteraan politik. Artinya kita tetap berhubungan dengan orang lain, tetapi tanpa mencerai, atau tetap kita harus sejahtera dari segi politik, ekonomi tetap harus kemudian diutamakan, sosial hubungan pada kita ada kebebasan untuk bergaul dengan orang lain, kemudian kebahagiaan, bahagia badania dan Tuhan. Artinya saudara-saudara sekalian bahwa negara itu wajib untuk menciptakan kesejahteraan politik, ekonomi, sosial, bagian rohania, badania, dan Tuhan itu sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.